Berikut percakapan Romo Alphonse dan LG. Mari ikutilah obrolan santai kami pada kesempatan ini. Hai, selamat bertemu. Shalom, Romo. Terima kasih sudah bersedia untuk hari ini kita ngobrol-ngobrol santai. Ya. Mungkin awalnya kita sedikit perkenalkan diri, mungkin nama. Ya, nama saya Dedi. Saya Agas, halo. Saya Lori. Ini Lori, Agas, dan Dedi. Dedi. Ada beberapa hal yang akan kita bicarakan pada kesempatan ini. Ini berawal dari pernyataan Paus Fransiskus terhadap kaum LGBT yang tidak boleh didiskriminasi, yang harus diterima dalam keluarga. Maka pada kesempatan ini kita ngobrol-ngobrol, Romo akan bertanya sejauh mana pengalaman dalam kehidupan di tengah keluarga, di tengah kehidupan masyarakat terhadap diri kalian yang tidak biasa seperti orang pada umumnya. Kita langsung saja pada pertanyaannya. Yang pertama, apakah Dedi, Agas, dan Lori itu memang terlahir demikian atau bagaimana? Dari saya dulu. Ya. Ya. Terima kasih Romo atas pertanyaannya. Kalau saya sendiri menyadari, mungkin dari kecil sebenarnya sudah sedikit ada ketertarikannya. Dari kecil sudah mulai merasa, tapi kuatnya itu semenjak saya mulai akil balik ketika saya beranjak usia remaja, setelah baru masuk ke kampus usia 17 waktu itu. Saya lulus SMA masih 16 tahun waktu itu. Masuk ke kampus di usia 17 pas ulang tahun itu saya baru merasa. Jadi kayak ada ketertarikan kepada sesama jenis itu lebih kuat gitu. Tapi saat itu saya masih ada penolakan dalam diri saya, masih ada tanda tanya gitu. Kalau Agas? Kalau saya itu sebetulnya di tahun 2004, sekitar 2014-2015 saya mencoba untuk flashback kira-kira di mana sih titik awal saya menyadari betul saya itu ada ketertarikan bersama jenis. Saya coba untuk ingat lagi, untuk flashback lagi, ternyata saya ingat kejadian waktu kebetulan saya agama Hindu, kebetulan di keluarga pada saat itu ada piodalan. Kemudian ada tetangga di tetangga rumah itu datang gitu, dia perawakannya gede gitu, tinggi. Saya waktu itu masih kecil sekali, saya ingat sekali mungkin sekitar kelas 1 mungkin atau kelas 1 atau kelas 2. Itu saya ngeliatinnya sambil ngomong ya. Dari situ saya udah mulai merasa saya ada ketertarikan. Kemudian kelas 3 SD di rumah ada kayak majalah olahraga gitu. Di situ ada foto laki-laki, ada foto perempuan gitu. Tapi kok saya lebih merasa saya lebih tertarik lihat yang laki-lakinya gitu. Jadi gitu, seiring berjalannya waktu, kelas 6 juga saya ketika di karantina kebetulan sama Keke juga waktu di Jakarta, kita lagi lomba paduan suara. Itu juga saya ngerasa kok saya ketertarikan saya lebih kuat ke laki-laki gitu sih. Kalau Lori? Kalau dari saya mungkin dari kecil ya, karena kecil sudah kumpul sama saudara-saudara yang perempuan, terus mainnya bareng, kadang pakai baju juga dari sama-sama yang saudari perempuan itu juga, main boneka, main masak-masakan, terus ke bawah lah sampai sekarang. Maksudnya dalam perjalanan kayak SD, SMP, SMA sejauh ini sih tidak ada penolakan sih, maksudnya kayak awalnya gimana biar orang tua juga tidak mempersoalkan sih sebenarnya. Dari kecil maksudnya sama selain berdua saudara laki-laki, cuman makan sama-sama, tidur sama-sama, mainnya sama-sama, kok saya beda gitu kan. Mungkin ada pikiran seperti itu. Iya ya, saya bukan berusaha untuk menolak diri atau Tuhan kenapa saya berbeda sama teman-teman yang lain sih sebenarnya gitu. Cuman ya dengan berjalannya waktu mungkin saya seperti ini, lebih nyaman berteman sama teman perempuan, main sama teman perempuan. Terus banyak ya tetangga sudah saya bilang, "Lu kok anakmu beda ya, tante?" kayak gitu-gitu. Terus ada mama jawab sih bilang, apapun itu dia tetap anak saya. Dari situ mama kasih kayak penguatan buat saya sih, lebih kayak lebih kuat ya, sudah bisa menerima, orang tua juga sudah bisa menerima kita bahwa kita berbeda.
mungkin seperti itu dan nyaman sampai sekarang. Oh, tidak ada penolakan. Oh, tidak lebih ke feminim. Kalau saya juga memang saya nyadar betul memang dari kecil tuh saya memang gerak-gerik saya udah seperti perempuan. Saudara laki-laki saya banyak sekali di keluarga. Tapi saya memang lebih cenderung kayak perempuan, jalannya kayak perempuan, ngobrolnya kayak perempuan gitu. Sampai kalau saya boleh cerita dulu saya bullying terhadap saya itu keras sekali karena gerak-gerik saya seperti itu gitu. Padahal kalau kita mau flashback lagi, saya tidak kekurangan kasih sayang dari orang tua saya, dari ibu sama bapak saya juga, mereka berdua betul-betul kasih perhatian yang full. Saudara laki-laki saya banyak, teman-teman yang cowok-cowok pun banyak gitu. Tapi ya memang gerak-gerik saya seperti perempuan aja gitu. Kalau Dedi, apakah ada penolakan? Kok Tuhan, kenapa saya kok telah? Dulu awalnya pasti ya sempat ada pertanyaan sebenarnya. Ini saya kenapa kok kayak gini? Kenapa saya kok suka sama laki-laki? Kenapa kok saya nyaman ketika berada di seseorang yang pada saat itu di awal-awal kuliah saya nggak mungkin ya open seperti itu. Jadi tapi saya masih menyimpan. Tapi pertanyaan pasti ada. Bahkan sebelum saya akhirnya memutuskan untuk coming out di tahun 2010, saya ada perdebatan dalam diri itu. Oke, saya tak coba sama cewek gitu. Saya beberapa kali dengan cewek, tapi nyatanya memang rasa nyaman itu beda rasanya, nggak bisa dibohongi. It's all coming from deepest heart gitu ya. Jadi nggak bisa, semakin kita menolak, semakin sakit rasanya dia sendiri. Jadi ya seperti itu, awalnya menolak, tapi kemudian 2010 akhirnya saya baru sadar bahwa istilahnya coming in, saya menerima diri saya mencintai diri saya apa adanya melalui proses yang ada konflik juga dengan orang tua awalnya, tapi kemudian juga semua berakhir dengan indah. Ya, akhirnya sampai sekarang I'm very happy with my own life and this is me. Pernah jatuh cinta dengan perempuan tidak? Jatuh cinta pernah. Karena sebenarnya gini, kalau di LGBT ya kan lesbian, gay, bisexual, and transgender. Bahkan ada yang Q ya, yang Q kalau nggak salah question ya, masih bingung gitu. Saya bisa jadi awalnya bisexual karena saya masih ada ketertarikan dengan perempuan. Tapi ketertarikan dengan laki-laki juga ada. Dan semakin kesini itu semakin kuat gitu. Dan berdasar pengalaman pribadi saya, teman-teman saya banyak sekali di komunitas, maksudnya komunitas orang-orang seperti kami gitu. Itu banyak sekali orang yang terpaksa menikah hanya demi untuk memuaskan society, hanya demi untuk membahagiakan orang lain, tapi saya yakin mereka tidak bahagia dengan dirinya. Karena apa? Mereka kadang masih suka chat saya, DM saya. Kebetulan saya ada beberapa lah follower di sosial media itu masih ngechat saya. Jadi kenalin dong, ada cowok nggak? Padahal mereka udah nikah, udah punya istri, sudah punya anak. Bahkan ada yang keadaan istri lagi hamil segala macam sih kadang-kadang. Ya tapi kita no judgment, kita tidak mau mengamini ya. Dan berdasarkan dari situ akhirnya saya memantapkan diri, oke, saya tidak akan menikah dengan perempuan hanya kalau nantinya mungkin saya akan menyakiti perempuan itu. Ketika saya punya anak dan kemudian anak saya tahu kondisi saya seperti ini, kemudian mungkin dia sakit, nanti akan dapat bulian dari gangguan mental juga, itu akan berhubungan dengan mental health-nya si anak saya nanti. Maka saya memutuskan bahwa ini saya terima, saya jalani, and I'm so happy with my own life. Kalau boleh saya tambahin Romo, sebetulnya gini, pada akhirnya saya waktu memutuskan untuk juga tidak menikah dengan perempuan, padahal saya satu-satunya laki-laki di keluarga, kakak perempuan, adik perempuan, apalagi kalau orang Bali, orang Indo, saya betul-betul kayak jadi apa ya, jadi harapan keluarga untuk melanjutkan keturunan dan segala macamnya seperti itu. Cuman pada akhirnya saya memutuskan untuk tidak menikah dengan perempuan, sebetulnya sama kejadiannya sama Dedi gitu. Saya melihat banyak sekali teman-teman di luar sana yang sebetulnya, tapi balik lagi ya teman-teman, bahwa di sini saya tidak menghakimi, itu pilihan saya, pilihan hidup. Tapi saya tidak memilih untuk seperti mereka gitu. Saya sebetulnya kalau misalkan kita mau fair-fairan nih, saya sebetulnya ada di pihak dimana saya membela perempuan sebetulnya, karena saya tidak mau semakin banyak perempuan yang
dibohongi gitu misalnya, karena saya lihat banyak sekali teman-teman, ada salah satu teman juga perempuan, dia tahu saya bagian dari G, kebetulan suaminya juga seperti itu, dan saya merasakan betul kesakitannya si perempuan, apalagi kakak saya perempuan, adik saya perempuan, saya sayang sama ibu saya nggak mau di luar sana ada orang-orang yang amit dijiping gitu ya, misalkan kakak saya sama adik saya nanti mengalami yang sama gitu ya, amit sih gitu. Gitu. Udah tahu Dedi kerjanya apa sekarang? Ya, kebetulan saya sama Agas menjalankan sebuah bisnis di hospitality. Kalau saya backgroundnya memang marketing di digital marketing. Saya salah satu digital marketing communications manager sebelum pandemic, kemudian resign. Tapi sebelum itu saya memang kita berdua membangun bisnis kecil-kecilan. Amin. Tapi masa pandemi kayak gini semuanya berarti kita lagi jualan sekarang. Lore? Masih kerja sebagai karyawan. Kalau di tempat kerja itu gimana? Mungkin dari saya ya. Ya, silakan. Kalau dari saya mungkin atasan sih, mungkin karena atasan saya bule mungkin ya, karena mereka lebih welcome sih, lebih menerima. Toh itu urusan kamu, hidup kamu, yang jelas kamu kesini untuk kerja. Lebih dan kurangnya kami tidak mau mengurusi urusan kamu, intinya kamu kesini kerja, pulang. Lebih itu mereka menerima serono. Kayak gitu, kalau bos atau kayak di tempat kerja sih. Pokoknya kerja tanggung jawab, orang yang memberikan tanggung jawab. Tanggung jawab soal kayak kita istilahnya dibilang transgender atau banci kalau kasarnya juga gitu ya. Itu mereka tidak mempermasalahkan dong. Yang penting datang kerja profesional, habis pulang. Seperti itu. Tidak ada yang. Lore, kamu punya pacar laki tidak? Kalau pacar belum ada sih dong, cuma banyak yang kayak kalau via media sosial ya, kayak Instagram atau kayak Facebook atau WhatsApp kayak gitu banyak sekali robot, cuma robot sombong. Bukan sombong, Laku keras di pasaran. bukan sombong sih, cuma saya menutup diri, tidak mau. Bukan ya, belum menutup diri, makanya belum mau menerima pasangan. Jadi mereka datang istilahnya kalau madu kan udah bersarang, terus pulang lagi bersarang. Mungkin saya menutup diri aja dulu untuk pasangan, lebih menikmati hidup sekarang sih. Kalau pernah diganggu oleh laki-laki yang baru mungkin ya? Banyak. Maaf suami orang. Sekarang saya lebih kayak Ya, mau jadi pelakor ya. pelakor ya, sering selama ini kasarnya begitu. Kadang saya jadi aduh, kok gini ya? Dedi sama Agas kan berdua pasangannya. Iya. Pasangan. Sudah berapa lama? 2 tahun jalan 3 tahun. Udah jalan 3 tahun. Sebelum ini ada pernah punya pasangan lain? Iya, kalau saya ya pernah, kebetulan sebelum ini udah jalan hampir 6 tahun, tapi memang kita sudah tidak sejalan lagi, kita sudah berpisah. Ketemu Agas dan saya ngerasa cocok banget sih. I think this is my last. Amin ya. Lalu pernah pacaran yang perempuan kemudian ketika putus itu gimana? Yang perempuan? Sebenarnya sama orang kayak seperti saya, ya ada rasa sakit, rasa ya gimana sih ya, maksudnya ketika patah hati ya sama sebenarnya, ya sama. Terus, ini kan kalian berdua sudah hidup bersama. Nah, bagaimana keluarga melihat ini? Apakah mereka tahu atau masih sembunyi-sembunyi kalian? Kalau keluarga kami kebetulan sudah tahu, bahkan keluarga besar juga sudah tahu. Sejauh ini di depan kami sih baik-baik aja. Semoga itu benar-benar penerimaan dan tulus gitu. Tapi sejauh saya sih nilai sejauh mereka di depan kami juga kami baik-baik aja gitu. Gak masalah walaupun mereka di belakang misalkan ada yang mungkin masih saya juga harus belajar memahami mereka sebetulnya. Sama kayak ketika saya berusaha memahami orang tua saya, memahami mama saya, mungkin sangat nggak gampang untuk menerima kenyataan bahwa anaknya seperti itu gitu. Aku juga mau kasih tahu sekalian buat teman-teman di sini yang sama kayak kami juga, bahwa jangan cuma menuntut hak gitu. Maksudnya
kita kan kadang-kadang fokus ke minta hak supaya kita diterima. Tapi kadang kita lupa bahwa orang tua itu juga mereka butuh berproses betul untuk menerima. Sekarang gimana caranya kita betul-betul berbuat yang baik lah gitu sampai pada akhirnya mereka merasa bahwa oh ya walaupun anak saya seperti ini dia tetap bisa menjadi orang yang baik dan segala macam itu. Jadi saya berusaha memahami posisi mama saya, papa saya dan keluarga besar saya. Tidak mudah menerima orang seperti saya, apalagi di Bali ya. Saya sebagai orang Bali, orang Hindu dan saya anak laki-laki satu-satunya, itu sepertinya sangat tidak mudah. Jadi saya betul-betul pelan-pelan aja gitu, tidak berusaha untuk menimbulkan konflik gitu. Misalkan, lu nggak bisa terima, lu harus terima gitu. Jadi ya udah gitu, hidup seperti biasa aja. Atau juga saya merasa bahwa ini bukan, mungkin kita berbeda pandangan ya. Menurut saya ini bukan sebuah kesalahan. Sejauh saya melakukan itu dengan kesadaran dan pasangan saya juga melakukan itu dengan kesadaran. Jadi maksudnya bukan saya memperkosa. Beda halnya saya sangat mengutuk pedofilia atau pemerkosaan dalam bentuk apapun, pelecehan seksual misalkan ada dicolek-colek lah apa segala macam, sekalipun itu laki-laki saya juga benci sekali gitu loh. Tapi kalau orientasi seksual kami saya memandang itu bukan sebagai suatu kesalahan, tapi memang kalau di kepercayaan saya karma yang memang harus saya jalani hidup itu. Bukan berarti setuju tetapi menolak diskriminasi.